Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang COVID-19 yang meresahkan masyarakat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadli Abrar. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan UPBJJ Padang. Yang terhormat Bapak Tutor Mata Kuliah Bahasa Indonesia, yaitunya Bapak Samsul Anwar. Semoga selalu sehat walafiat dan dirahmati, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. COVID-19 yang meresahkan masyarakat Indonesia. COVID-19 ialah penyakit virus yang disebabkan oleh coronavirus, sindrom pernapasan akut berat 2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Kasus positif COVID-19 pertama kali mewabah di Wuhan, China, menjelang akhir Desember 2019. Kemudian menjalar ke semua provinsi di sana dalam waktu kurang dari 2 bulan. Di Indonesia, pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seseorang warga negara Jepang. Lalu virus ini semakin menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan pada tanggal 9 April pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling banyak terpapar virus corona di Indonesia. COVID-19 menular ketika orang menghirup udara yang terkontaminasi, lalu tetesan dan partikel kecil di udara yang mengandung virus. Resiko bernapas ini paling tinggi ketika orang berada dalam jarak dekat, tetapi mereka dapat terhirup dalam jarak yang lebih jauh, terutama di dalam ruangan. Penularan juga dapat terjadi jika tercipat atau disemprot dengan cairan yang terkontaminasi di mata, di hidung atau di mulut, dan jarang melalui permukaan yang terkontaminasi. Beberapa vaksin COVID-19 telah disetujui dan didistribusikan di berbagai negara yang telah menginisiasi kampanye vaksinasi massal. Tindakan pencegahan lainnya termasuk jarak fisik atau sosial, karantina, ventilasi ruang dalam ruangan, menutup batuk dan bersin, menyuci tangan, dan menjauhkan tangan yang tidak dicuci dari wajah. Penggunaan masker atau penutup wajah telah direkomendasikan di tempat-tempat umum untuk meminimalisir risiko penularan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, akan tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan menghasilkan sumber daya bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan perekonomian. Mengalami ekspansi jika pertumbuhannya positif. Sebaliknya, perekonomian mengalami kontraksi jika pertumbuhannya negatif. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia. Dalam dunia pendidikan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang sangat banyak, seperti banyaknya sekolah-sekolah di dunia ini ditutup
untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Saat ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satunya meliburkan aktivitas tatap muka seluruh lembaga pendidikan. Hal yang dilakukan dan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri secara daring. Pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Tetapi pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini merupakan tantangan besar bagi seorang guru karena dalam kondisi seperti ini, guru dituntut untuk bisa mengolah mendesain media pembelajaran. Media online sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencegah atau mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran moden tersebut. Tidak sedikit siswa-siswi yang kurang setuju dengan pembelajaran daring tersebut karena susahnya memahami dan mengerti materi yang telah diberikan oleh guru karena tidak secara langsung. Hal ini membuat para siswa-siswi menjadi kurang paham atas pembelajaran yang telah diberikan dan masih banyak dampak yang lain ditimbulkan oleh COVID-19. Dari adanya dampak virus COVID-19, kita dapat mencegah agar tidak terjadinya penularan yang semakin bertambah. Pemerintah melaksanakan kegiatan protokol di seluruh Indonesia, yaitu dengan membatasi kegiatan masyarakat dengan diadakan PPKM atau menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat mencegah mencuci tangan dengan air sabun atau alkohol, mengurangi kontak dengan orang sakit, melakukan etika batuk dan memakai masker saat sakit. Memasak daging dan telur hingga matang, menjaga daya tahan tubuh, dan tidak lupa minum vitamin. Seluruh masyarakat Indonesia juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan vaksin. Telah diselenggarakan di beberapa tempat di daerah mereka masing-masing dengan tetap mengikuti protokol ada, yaitu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan patut kita sadari semua bahwasanya COVID-19 ini adalah virus yang sangat mematikan bagi kita yang tertular oleh coronavirus ini. Maka vaksinasi adalah salah satu mencegah atau memotong penyebaran virus 19 ini melalui kita manusia antar manusia. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kita semua jangan lupa vaksin dan mari jaga jarak, selalu jaga kesehatan tubuh dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam berkehidupan sosial di daerah kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa dapat kami uraikan dengan singkat dan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian topik hari ini karena mungkin banyak yang belum bisa kami sampaikan lebih detail dan lebih tajam untuk pembahasan COVID-19 ini. Semoga di lain waktu kita akan bisa berbagi ilmu bersama Bapak tutor kita, tutor mata kuliah kita Bahasa Indonesia, Bapak Samsul Anwar. Terima kasih dan terlebih terkurang kami pamit undur diri dan kami tutup dengan doa keselamatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.